Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Junarto dengan nomor induk mahasiswa 202111055 dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Sayyid Qutb pada tahun 1906 sampai tahun 1966. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai biografi tokoh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb merupakan salah satu ulama, pendidik, seorang penulis, seorang ahli tafsir sekaligus pemikir dari Mesir. Sayyid Qutb sendiri mempunyai nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili yang dikenal populer sebagai Sayyid Qutb. Sayyid Qutb lahir di Provinsi Asyut pada 9 Oktober 1906. Sayyid Qutb sendiri merupakan seorang putra dari Al-Hajj Ibnu Ibrahim yang merupakan seorang petani terhormat dan menjadi anggota Partai Nasionalis. Kehidupan kecil Sayyid Qutb tumbuh di desa Musya, berlokasi di Mesir Atas, Provinsi Asyut. Ia telah hidup dalam bimbingan orang tua yang selalu senantiasa mengajarkan Al-Quran dan senantiasa membaca Al-Quran. Sekalipun ia belum memahami makna dan artinya. Namun ia telah mengakui bahwa di dalam hatinya telah menemukan sesuatu di dalam Al-Quran. Latar belakang keilmuan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb semasa kecil pernah bersekolah di daerahnya, yaitu Desa Musya, berlokasi di Mesir Atas, Provinsi Asyut, selama 4 tahun. Dan ia menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Pengetahuan yang mendalam itu tampaknya mempunyai pengaruh besar dan menetap pada hidupnya. Seiring perkembangan zaman, orang tua Sayyid Qutb menyadari bahwa bakatnya dari Sayyid Qutb dan berpindah ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Di tempat tersebut pada usia 23 tahun, Sayyid Qutb memperoleh kesempatan masuk ke Tajhiyah Dar al-Ulum, nama lain dari Universitas Kairo. Dan selanjutnya pada tahun 1933 ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan di Tajhiyah Dar al-Ulum. Sesudah ia lulus pada tahun tersebut, Sayyid Qutb menjadi seorang fungsionaris atau inspektur Kementerian Pendidikan di Mesir. Kedudukan ini akhirnya ditinggalkan oleh Sayyid Qutb demi mengabdikan dirinya pada dunia tulis-menulis. Pada tahun 1948 sampai 1950, Sayyid Qutb pergi ke Amerika Serikat selama 2 tahun lewat jalur beasiswa untuk mempelajari sistem pendidikan. Ia membagi waktunya untuk belajar antara Wilson's Teacher College di Washington dengan Greeley College di Colorado dan Stanford University di California. Dan Sayyid Qutb tidak lupa mengunjungi banyak-banyak kota di Amerika Serikat dan pernah berkunjung di negara Inggris, Swiss, dan Italia. Hasil studi selama 2 tahun di Amerika tersebut dan pengalamannya itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problematika sosial kemasyarakatan yang ditimbul oleh paham materialisme.
aktivitas di luar keilmuan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb setelah menyelesaikan belajarnya di Amerika, ia kembali ke Mesir. Kemudian Sayyid Qutb bergabung pada gerakan Ikhwanul Muslimun dan menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di dalam gerakan tersebut. Setelah waktu larangan terhadap Ikhwanul Muslimun dicabut pada tahun 1951, ia juga kembali terpilih menjadi anggota panitia pelaksana dan memimpin bagian dakwah, dan sering ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai pramasyarakat kebangkitan umat. Pada Juli 1954, ia memimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimun. Tapi baru 2 bulan usianya, redaksi tersebut ditutup karena atas perintah Presiden Mesir pada saat itu. Kisah akhir Sayyid Qutb. Singkat cerita, pada tahun 1955, Sayyid Qutb menjadi salah satu seorang pemimpin Ikhwanul Muslimun yang ditahan setelah organisasi tersebut dilarang oleh Presiden Mesir dengan tuduhan ia telah berkomplot untuk menjatuhkan pemerintahan Mesir pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menghukumi Sayyid Qutb untuk 15 tahun kerja berat. Sayyid Qutb ditahan di beberapa lokasi penjara di Mesir. Setelah ia dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif atau Presiden Irak pada saat itu, saat mengunjungi kunjungan muhibah ke Mesir. Kemudian baru setahun ia menikmati kebebasan. Kemudian Sayyid Qutb kembali ditangkap bersama 3 saudaranya, yaitu Muhammad Qutb, Hamidah, dan Aminah, yang ikut serta ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya. Di antara 700 adalah wanita. Presiden Nasir lebih menguatkan tuduhannya bahwa Ikhwanul Muslimun berkomplot untuk membunuhnya. Di Mesir berdasarkan Undang-Undang Nomor 911 tahun 1966 berbunyi bahwa presiden mempunyai kekuasaan untuk menahan tanpa proses siapapun yang dianggap bersalah dan mengambil alih kekuasaannya serta melakukan langkah-langkah yang serupa. Sayyid Qutb bersama 2 orang temannya, yaitu Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawais, menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966. Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes dari kalangan organisasi Amnesty Internasional. Karya-karya Sayyid Qutb. Karya Sayyid Qutb banyak sekali. Di samping tafsir Al-Quran, ia menghasilkan 24 buku. Sayyid Qutb juga banyak menulis artikel untuk majalah, terutama Risalah, yang membahas soal-soal yang diperdebatkan oleh kalangan cendekiawan Mesir yang pada saat itu. Selanjutnya, tahap pertama karyanya terutama sastra termasuk puisi, kisah dan karangan, serta kritik sastra. Kelak dia menyangkal karya-karya ini dan menyesal pernah menulisnya. Pada akhir 1940-an, Sayyid Qutb menulis 2 buku tentang topik-topik Al-Quran dengan menyatakan pada pengantarnya, "Saya telah menemukan Al-Quran." Salah satu karya literatur Sayyid Qutb adalah Al-Taswir Al
fanni fil Quran, dan karya teoritikalnya adalah al-ijtima iya fil Islam. Sekian dari saya, bila ada salah dan kekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.